猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Karena ini masalahnya, itu juga bisa digunakan untuk mempertajam kekuatan tubuh gumam Xiaoyan. Dan saat berikutnya dia menyingkirkan setetes Nexstar, dan ketika Xiaoyan bergerak, guntur hitam melintas di sampingnya. 12 pembuluh darah guntur berkedip seperti hati, dan kekuatan guntur melonjak keluar. Xiaoyan mengangkat tinjunya dan tiba-tiba membanting kera iblis bulan raksasa dengan satu kepalan. Tinju yang tidak proporsional dari keduanya bentrok bersama, dan kekuatan destruktif inti guntur void mengalir keluar dari lengan Xiaoyan dan meledak di antara tinju. Setelah suara ledakan yang keras, kera iblis bulan raksasa dengan perawakan beberapa puluh kaki berhenti dan mengeluarkan suara ratapan. Inti guntur void menyebar ke atas dan kemudian meledak di lengannya. Tapi setelah dia menstabilkan sosoknya, dia meraung lagi, mengangkat tinjunya dan terus membanting ke arah Xiaoyan. Kekuatan ganas itu menghancurkan dengan liar, tetapi sebagian besar serangan ini adalah serangan yang tidak efektif, dan Xiaoyan menghindari semuanya sambil bergerak dengan tidak tergesa-gesa. Kemarahan hanya akan membuat kekurangannya diperbesar tanpa batas. Memanfaatkan kesempatan dan kekurangannya, sosok Xiaoyan melintas dan dia meninju jantungnya, lalu dia jatuh tersungkur. Pada saat berikutnya itu berubah menjadi abu terbang dan sosok besar setinggi puluhan kaki menghilang. Setelah menyingkirkan kera iblis bulan raksasa ini, Xiaoyan terus melihat ke puncak gunung lainnya, masih berpikir bahwa belum terlambat untuk berlatih setelah mengumpulkan Nexstar sebanyak mungkin. Keberadaan kuno di puncak gunung ini seperti yang dikatakan Jiu Ying, mereka sebenarnya telah lama mati, tetapi mereka belum mati. Meski begitu, mereka masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selain itu, Xiaoyan tidak berpikir bahwa keberadaan yang terkubur di puncak gunung ini tidak lebih dari itu. Jadi Xiaoyan tetap berhati-hati. Setelah selesai mengalahkan kera iblis bulan raksasa, sosoknya jatuh ke puncak gunung lagi. Saat jari kaki Xiaoyan jatuh dan sebelum dia mengambil Nexstar para dewa, dengan keras mulut besar langsung menembus puncak gunung, menelan tubuh Xiaoyan seketika. Ini adalah buaya iblis Wugou, sangat pandai dalam serangan penyergapan. Xiaoyan tidak terkejut, dia bahkan gagal bereaksi. Tetapi setelah beberapa saat, buaya iblis Wugou mulai menggulung tubuhnya yang besar dengan gila-gilaan, dan bahkan bisa terlihat api keluar dari perutnya. Seluruh perutnya berkedip-kedip dengan api dan guntur hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah berjuang beberapa saat, tubuhnya membengkak dengan cepat seperti balon dan akhirnya meledak dengan ledakan keras. Darah dan daging berterbangan, namun akhirnya berubah menjadi asap dan menghilang sepenuhnya. Sosok Xiaoyan perlahan muncul, memegang Nexstar para dewa di tangannya. Ini adalah yang kedua dipanennya. Meskipun tidak ada bahaya, tetapi Xiaoyan harus lebih waspada. Jelas, keberadaan yang terkubur di puncak gunung ini bukan karena Nexstar para dewa menyegelnya. Selama Xiaoyan mendekat, mereka dapat melancarkan serangan kapan saja. Setelah pulih sedikit, Xiaoyan melesat menuju puncak gunung lagi karena dia tidak tahu keberadaan seperti apa manusia atau binatang terkubur di puncak ini. Masih membuatnya merasa sedikit gugup. Jika keberadaan ini masih memiliki kehidupan, aku khawatir tidak akan mudah untuk menyingkirkan mereka. Xiaoyan juga merenung sejenak dan bergumam pelan. Xiaoyan datang ke gunung ketiga. Kali ini dia tidak menghadapi serangan mendadak, bahkan memetik Nexstar para dewa dengan mulus.
Dan setelah Xiaoyan memetik nekstar para dewa, tidak ada pergerakan di gunung ini. Ini membuat ekspresi Xiaoyan menjadi aneh. Apakah ini kosong? Xiaoyan mengangkat alisnya. Jelas tebakan ini salah, tapi beberapa saat kemudian gerakannya datang. Banyak cekungan muncul di puncak gunung dan bayangan hitam kecil terlihat keluar darinya. Meskipun ukurannya kecil, tapi jumlahnya sangat banyak. Itu tampak seperti belalang, tetapi masing-masing seukuran orang biasa. Lengannya yang tajam meraung ke arah Xiaoyan. Ada lusinan dari mereka. Ketika Xiaoyan melihat ini, api segera naik dari tangannya dan teratai api yang tak kenal takut mengembun keluar. Tentu saja kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus Flame. Ratusan teratai api meledak, menyebarkannya ke segala arah. Xiaoyan juga mengeluarkan 8 penguasa berat Zuan dalam sekejap. Selama mereka tidak menerkam pada saat yang sama, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya dan menghancurkannya satu persatu. Ketiga. Setelah menyelesaikannya, Xiaoyan bergumam, meskipun makhluk kuno ini kuat, mereka masih bisa ditangani oleh Xiaoyan dan tidak ada kesulitan. Tetapi setiap kali musuh berbeda, metode yang dibutuhkan juga berbeda. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan memanen 3. Tentu saja ini masih sangat dini untuk tujuan Xiaoyan. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan akan menghitung semua yang telah diambilnya untuk memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Setiap orang yang datang akan selalu kembali dengan imbalan penuh. Jika satu nekstar para dewa dapat meningkatkan energi latar belakang sekitar 2 juta, menerobos ke puncak dewa petarung bintang 7 membutuhkan 80 juta sumber ki latar belakang. Dan setidaknya lebih dari 10 nekstar para dewa harus disiapkan. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Namun ketika Xiaoyan melihat lebih dekat, dia merasa bahwa puncak gunung ini tampaknya terlalu teratur. Tidak seperti gundukan kuburan, tetapi sebenarnya lebih seperti ditanam oleh seseorang. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan terus menggerakkan tubuhnya dan menjarah menuju puncak gunung lagi. Pertama, dia mengumpulkan 10 nekstar para dewa. Efeknya secara bertahap akan melemah dengan jumlah yang tertelan. Tentu saja, meskipun efeknya melemah, nilai minimum masih akan dijamin. Artinya, apapun yang terjadi, tidak masalah untuk meningkatkan latar belakang Genesis Ki hingga ratusan ribu. Jika itu hanya penyerapan gila untuk meningkatkan kekuatan, semakin banyak dia menelan, semakin lemah efeknya. Tentu saja, jika digunakan bersamaan dengan konsumsi pertempuran, maka efek penyerapannya secara alami akan jauh lebih baik. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan Xiaoyan dapat meroket dengan syarat nekstar para dewa dari ribuan puncak dapat diserap sepenuhnya. Tapi ini hanya imajinasi, kultivasi bukanlah injeksi air. Meski begitu banyak sumber daya di depan Xiaoyan, masih ada sebagian kecil yang bisa diambil. Setelah mencapai kejenuhan, kultivasi paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Latihan paksa Xiaoyan sebelumnya juga menyebabkan beberapa efek samping. Untungnya, permaisuri mengoreksi Xiaoyan tepat waktu. Jika dia terus berlatih seperti itu hanya akan merugikannya dan tidak bermanfaat bagi masa depannya. Ketika pondasinya tidak stabil, bahkan jika pondasi bintang-bintang hampir tidak diperbaiki, ketika mencapai puncak dewa petarung bintang 9, karena itu adalah sumber energi yang secara paksa ditingkatkan, peluang untuk menembus keabadian kaisar akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Xiaoyan masih tidak dapat mengejar kecepatan terlalu banyak dalam kultivasi, dan Xiaoyan masih harus meningkat secara bertahap untuk melangkah lebih maju. Setelah Xiaoyan mengumpulkan 3 nekstar para dewa satu demi satu, tanpa kecuali, di setiap puncak gunung, setelah Xiaoyan mengambil nekstar para dewa, berbagai keberadaan kuno yang kuat akan muncul di pegunungan. Setelah bertarung dengan Xiaoyan,
mereka semua dilenyapkan olehnya. Setelah Xiaoyan memasukkan Neksar ke-7 ke dalam cincin, gunung itu tiba-tiba runtuh. Kali ini paksaan yang kuat melonjak dan Xiaoyan mengeluarkan penguasa berat Suan berdiri di depannya. Meski begitu, sosok Xiaoyan terlempar ke belakang oleh benturan sejauh 100 kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Mata Xiaoyan membeku sesaat dan dia melihat ke dalam asap dan debu, dan ada sosok yang memegang sepasang pisau. Tubuh bagian atasnya telanjang, bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya terlihat di tubuhnya. Noda darah terlihat jelas pada kedua pisau itu, dan bau haus darah terpancar dari tubuhnya. Saat berbicara, orang ini perlahan mengambil langkah. Jika diperhatikan dengan seksama, langkah yang ditinggalkannya semuanya berwarna merah darah. Detik berikutnya, bayangan darah itu berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju Xiaoyan. Kedua pisau ganda di tangannya menebas ke arah Xiaoyan dengan serangan silang. "Penguasa api dan guntur!" teriak Xiaoyan. Ketika sosok itu muncul, Xiaoyan mulai bereaksi dan dia yakin orang ini akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tubuhnya menjadi panas dan berapi-api. Dengan satu ayunan kaki, gelombang api bercampur guntur melonjak ke langit. Api yang membumbung ke langit menyelimuti orang yang memegang kedua pisau itu, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Tetapi di detik berikutnya, dua cahaya pisau berdarah muncul dari dalam api dan kemudian meraung ke arah Xiaoyan. Cahaya berwarna darah yang kental hanya bisa dilawan setelah Xiaoyan mengayunkan penguasa berat Suan terus-menerus. Setelah api Xiaoyan mereda, bekas luka muncul di tubuh sosok itu, tetapi yang terakhir tidak menganggapnya serius dan menyerang Xiaoyan lagi. Sosok itu menginjak tanah dengan berat dan terlihat bahwa tanah di bawah kakinya retak dan meledak, dan ada fluktuasi kekuatan yang mengerikan di tubuhnya. Itu bukan sumber ki, tetapi sangat mirip dengan sumber ki, dan kedua pisaunya menyayat lagi. Cahaya pisau meraung dan kekuatan ganas itu benar-benar terkondensasi menjadi 4 serigala berwarna darah di udara, menyerang Xiaoyan dengan gigi dan cakar yang terbuka. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengecilkan pupil matanya. "Sepertinya aku benar-benar masuk ke dalam permainan kali ini." Xiaoyan tersenyum masam. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, orang ini benar-benar mengetahui keterampilan bertarung dan tidak ada tanda-tanda menghilang setelah beberapa serangan. Keempat serigala berwarna darah itu sangat cepat bergerak di antara tanah dan udara dan menerkam ke arahnya. Xiaoyan menyadari bahwa pisau itu dapat memotong segala sesuatu, dan pisau itu juga dapat menghasilkan segala sesuatu. Dengan kekuatan seperti ini, 7 tapak dewa pembunuh biasa tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja Xiaoyan bukan orang biasa. "Menarik," gumam Xiaoyan. Faktanya sampai sekarang dalam semua pertempuran yang dihadapi Xiaoyan, dia belum menggunakan 10 api iblis mutlak untuk meningkatkan sumber energinya. Pada tahap selanjutnya dari Dewa Petarung Bintang 7, dia memiliki 62 juta ki asal, dan jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, maka Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung saat ini. Semakin kuat lawan dan semakin besar konsumsinya, sehingga semakin baik efek kultivasinya. Naga guntur 1000 ilusi. Dengan kepalan tangan Xiaoyan tertutup di pinggangnya, inti guntur void hitam melintas di kepalan tangannya dan kemudian meninjunya. Naga guntur setinggi 1000 kaki menonjol dari celah itu, dan kepala naga besar itu pertama kali bertabrakan dengan 4 serigala berwarna darah. Serigala berwarna darah segera menggigit naga guntur dengan panik, dan naga guntur juga mengayunkan ekor naga untuk menyapunya dengan kejam.
Menghadapi naga guntur setinggi 100 kaki, pria dengan 2 pisau itu tidak ragu-ragu dan melambaikan pisau di tangannya lagi ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, tubuh naga guntur terputus. Cahaya pisau terus menyala. Naga guntur yang ditutupi bekas luka setelah beberapa saat akhirnya meledak di bawah cahaya tajam pisau. Kekuatan ledakan itu juga langsung meledakkan keempat serigala berwarna darahnya menjadi bubu, dan gelombang kejut yang mendominasi mengguncang orang yang memegang pisau ganda ke belakang. Begitu Xiaoyan menginjak kakinya, lautan api meledak dari tubuhnya dalam sekejap dan menyebar ke sekitarnya, membungkusnya dan sosok yang memegang kedua pisau itu. Alam dewa api segudang, teriak Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sosok di ujung juga tidak mengabaikan sedikit pun. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。